Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang masih terkait tentang hakikat dasar negara dan konstitusi. Beberapa minggu sebelumnya saya sudah membuat beberapa video yang masih terkait tentang hakikat dasar negara dan konstitusi, di mana di dalamnya itu ada pengertian dasar negara dan konstitusi, ada hubungan dasar negara dan konstitusi, ada substansi konstitusi negara, ada substansi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada juga tentang menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara. Kenapa? Saya mau kasih habis dulu materi-materi yang terkait soal ini, supaya kalian tidak bingung atau kalian bisa memantapkan diri tentang materi ini dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kalau kalian masih mencari atau kalian ketinggalan tentang video-video ini, kalian bisa cari di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat soal-soal yang terkait tentang TWK. Di situ sudah lengkap semua soal-soalnya, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas soal sama-sama yang terkait tentang dasar negara dan konstitusi. Ini dia. Soal yang pertama, konstitusi harus dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa konstitusi harus memenuhi syarat A. Final, B. Formal, C. Yuridis, D. Material, E. Konstitusional. Jadi saya kasih tahu dulu bahwa ini adalah materi terkait tentang substansi konstitusi negara. Konstitusi negara itu kan adalah undang-undang dasar. Jadi saya bacakan dulu. Secara umum, seperangkat aturan dapat dikatakan sebagai konstitusi jika memenuhi dua syarat. Jadi ada dua syarat aturan itu dikatakan sebagai konstitusi. Yang pertama itu adalah material dan yang kedua adalah formal. Tapi di dalam opsi ini ada dua macam, ada final dan ada formal dan ada material. Yang mana di antara keduanya saya bacakan langsung aja. Jadi konstitusi harus dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Badan yang berwenang. Saya bacakan dulu bahwa konstitusi tersebut harus dibuat atau dikeluarkan oleh badan yang berwenang, yaitu lembaga yang paling berkuasa dalam negara itu atau lembaga yang memang dibentuk untuk tugas tersebut. Ini adalah pengertian dari syarat normal. Jadi dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat adalah B. Paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal kedua, pasangan yang tepat antara nomor bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pembahasannya ditunjukkan oleh. Jadi ini maksudnya adalah bab yang ada pada pasal-pasal. Jadi pasal-pasal itu kan ada 16. Di sini ada beberapa pasal yang disebutkan pada opsi. Yang pertama A, bab 3 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita ketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdapat pada bab 2. Dan bab 3 itu isinya adalah kekuasaan pemerintahan negara. Bagian B adalah bab 7A mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Kita lihat dulu bagian 7A benar, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bab 7 itu mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang opsi C, bab 8 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Kita cek dulu bab 8 itu ternyata tentang hal keuangan. Bagian D, bab 9 mengenai wilayah negara. Kita cek dulu bab 9 itu mengenai kekuasaan kehakiman. Bagian E itu bab 15 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Sedangkan kalau yang aslinya itu bab 15 adalah mengenai tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kalau tentang mengenai perubahan Undang-Undang Dasar itu ada pada bab yang terakhir, yaitu bab 16. Jadi dari kelima opsi ini yang termasuk dan tepat itu terdapat pada opsi B. Bab 7A mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ketiga, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab A bab 1, B bab 2, C bab 12, D bab 15, dan E bab 16. Yang mana di situ kita bahasakan dulu. Bagian A itu bab 1 adalah bentuk dan kedaulatan negara. Sedangkan di bab 7 itu ada Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian C itu adalah bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan bagian D itu di bab 15 adalah
bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Sedangkan bab terakhir itu adalah 16 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi dari kelima opsi ini yang paling tepat mengenai soal di atas adalah bab 15 bagian D. Paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal keempat. Berikut ini hal-hal yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kecuali. Jadi satu di antara kelima opsi ini yang bukan termasuk hal-hal yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pernyataan bentuk kedaulatan rakyat. B. Dasar Negara Republik Indonesia atau disebut sebagai Pancasila. C. Bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang sejahtera. D. Bangsa Indonesia telah berupaya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dan E. Pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi dari kelima opsi itu mana yang paling tepat? Maksudnya yang tidak termasuk dari hal-hal yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya bacakan dulu hal-hal yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 6. Yang pertama, dengar, simak, dan ingat. 1. Pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Apakah ada dalam opsi? Bagian 2, bangsa Indonesia telah berupaya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bagian 3, bangsa Indonesia mengungkapkan keyakinannya bahwa kemerdekaan yang diperoleh selain didorong oleh keinginan luhur, juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, tujuan negara Republik Indonesia baik yang bersifat khusus maupun umum. Yang kelima, pernyataan bentuk kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir atau keenam, dasar negara Republik Indonesia atau disebut sebagai Pancasila. Jadi dari kelima opsi yang keenam bagian itu yang saya sebutkan, yang tidak ada dalam opsi itu adalah opsi, benar sekali, opsi C. Bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang sejahtera. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal kelima. Dasar negara dan konstitusi memiliki hubungan yang tampak pada kemampuan konstitusi dalam menampung nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang disebut dengan hubungan. Jadi soal ini adalah pengertian. Apakah pengertian bagian A yuridis, bagian B filosofis, bagian C formalis, bagian D materialis, dan E sosiologis. Perlu kamu ketahui bahwa soal di atas itu terkait tentang sifat hubungan dasar negara dan konstitusi, di mana sifat hubungan dasar negara dan konstitusi itu ada 3. Yang pertama, hubungan yang bersifat filosofis. Yang kedua, hubungan yang bersifat yuridis. Dan yang ketiga adalah hubungan yang bersifat sosiologis. Dari ketiga sifat hubungan itu semua ada dalam opsi, tapi yang manakah yang termasuk dan yang termasuk dalam soal? Artinya di atas soal itu kan merupakan pengertian. Itu pengertian yang mana, ya kan? Apakah yuridis, apakah filosofis, atau sosiologis? Saya langsung bacakan aja bahwa hubungan dasar negara dan konstitusi secara sosiologis tampak pada kemampuan konstitusi dalam menampung seluruh nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini karena dasar negara yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan konstitusi mengandung nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jadi sudah sangat jelas, namanya aja sosiologis, dan di atas itu kan mengenai tentang masyarakat. Jadi sudah sangat jelas, jawabannya ada pada opsi E, sosiologis. Paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ke-6, sifat hubungan dasar negara dan konstitusi ditunjukkan oleh. Jadi soal ini masih terkait dengan soal yang sebelumnya tadi, tentang sifat hubungan dasar negara dan konstitusi. Tadi saya sudah sebutkan ya, jawaban yang paling tepat itu adalah hubungan yang bersifat filosofis, yang kedua adalah hubungan yang bersifat yuridis, dan yang ketiga adalah hubungan yang bersifat sosiologis. Itu adalah sifat hubungan dasar negara dan konstitusi. Jadi dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat adalah yuridis, filosofis, sosiologis. Opsi D. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ke-7. Pencantuman Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa kedudukan Pancasila sebagai. Jadi ini pencantuman Pancasila dalam pembukaan undang-undang menyatakan dengan jelas bahwa kedudukan Pancasila sebagai apa. Ya kan? Paham ya? Bagian A, melandasi kemerdekaan negara. B, integral dengan konstitusi negara. C, pendorong kemerdekaan Indonesia. D, menjadi dasar logis kemerdekaan Indonesia. Dan E, sebagai pernyataan rinci kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dari kelima opsi ini sudah sangat jelas, jawabannya adalah D, menjadi dasar logis kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut soal yang berikutnya.
Soal ke-8, fungsi eksplisit dasar negara mengungkapkan berbagai hal terkait A. Jati diri bangsa, B. Keinginan bangsa untuk merdeka, C. Peran bangsa di dunia internasional, D. Kesempatan setiap warga untuk berekspresi, dan E. Makna strategi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya kasih tahu dulu bahwa fungsi eksplisit itu termasuk dari materi terkait fungsi dasar negara dan konstitusi. Di mana fungsi dasar negara itu ada dua, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi instrumental. Tapi di dalam soal ini dikatakan fungsi dari fungsi eksplisit, ya kan? Saya bacakan langsung aja bahwa fungsi eksplisit adalah fungsi dasar negara sebagai sarana mengungkapkan jati diri, pandangan hidup, falsafah bangsa, dan tata nilai bangsa. Fungsi ini menegaskan jati diri bangsa baik bagi warga negara bersangkutan maupun bagi dunia luar. Jadi sudah sangat jelas dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat adalah opsi A, jati diri bangsa. Oke? Soal bonus yang terakhir, Budi Utomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal A. 2 Mei 1945, B. 20 Mei 1945, C. 22 Juni 1945, D. 1 Oktober 1945, dan E. 20 Oktober 1945. Ayo, mana jawaban kamu dari kelima opsi ini? Oke, ini dia penjelasannya. Jadi Budi Utomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1945. Jadi dari kelima opsi itu jawaban yang paling tepat adalah opsi B, 20 Mei 1945. Jadi itulah tadi 9 soal yang terkait dengan TWK, yang terkait tentang dasar negara dan konstitusi. Jadi kalau kamu masih mencari soal-soal yang mengenai ini, kamu bisa cari di video-video saya sebelumnya tentang TWK. Ada beberapa video yang saya buat untuk membahas soal-soal yang terkait tentang dasar negara dan konstitusi. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini supaya banyak teman-teman yang terbantu dengan soal-soal TWK macam ini. Jangan lupa subscribe juga channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan di setiap channel ini mengupload video penting. Jangan lupa juga ikut gabung di grup Telegram saya yang setiap hari mengadakan kuis selain hari Minggu. Caranya sangat gampang, klik link yang ada pada deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.